Judi online memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Tidak main-main, sebanyak 3,3 juta masyarakat Indonesia terpantau bermain judi online. Ironisnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana, dana yang berputar di judi online sebanyak 517 triliun selama kurun waktu 2022 hingga 2023. Dana sebanyak 190 triliun di tahun 2022 dan 327 triliun di tahun 2023. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar gitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Bareskrim Polri sendiri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perjudian online dan pornografi Sindikat Internasional Taiwan. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhan Dani Raharjo Puro, mengatakan bahwa pengungkapan berlangsung di 6 provinsi berbeda di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan Sulawesi Selatan. Juhandani menjelaskan, situs judi online dan pornografi itu masih dikendalikan oleh WNA Taiwan yang saat ini masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. WNA tersebut akan menugaskan beberapa orang untuk datang dan merekrut WNI, kemudian berkantor di Indonesia. Bareskrim telah menetapkan 8 orang tersangka. Di antara 8 orang tersebut, kata Juhandani, adalah warga negara asal Taiwan yang masih dalam pencarian orang. Tidak hanya di situ saja, hal yang mencengangkan adalah ketika Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan DPR karena diduga terlibat judi online. Ketua MKD DPR RI, Adang Darjatun, mengatakan bahwa MKD telah menerima data dari PPATK. Laporan tersebut diserahkan sendiri oleh Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online, Hadi Cahyanto. Dalam laporan itu ada 60 nama, 2 orang adalah anggota DPR RI, sedangkan 58 nama lainnya adalah staf atau karyawan yang bekerja di lingkungan DPR RI. Melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri, walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Tidak hanya di situ, judi online juga sudah menjamah lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang juga Satgas Pemberantasan Judi Online mengatakan ada sejumlah pegawai KPK yang diduga bermain judi online. Berdasarkan informasi yang dihimpun, diduga ada 17 orang pegawai KPK yang terlibat. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, siapapun pelaku yang terlibat judi online akan ditindak oleh Satgas Pemberantasan Judi Online tanpa pandang bulu. Ya, yang pertama itu kan memang sudah ada Satgas ya, yang akan terus mengusut ya untuk memberikan penindakan-penindakan baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat. Ada aturan-aturan yang harus ditegakkan
Karena kalau tidak ada Satgas itu belum berjalan dengan baik. Sekarang sudah. Nah kalau sudah itu siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri ya tentu diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun juga dipanggil ya oleh Majelis Kehormatan. Saya kira itu. Bahaya judi online yang memiliki dampak turunan mengerikan hingga berujung pada kasus kematian menjadi tragedi, sekaligus ironi yang memilukan. Kasus pembunuhan dan bunuh diri buntut dari judi online yang belakangan marak terjadi di Indonesia menjadi bukti nyata untuk membuka mata masyarakat agar sadar ancaman nyata dari judi online.